Shalom teman-teman SLC yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita boleh sama-sama berkumpul untuk sama-sama boleh beribadah di rumah kita masing-masing. Ya walaupun kita di rumah masing-masing, tapi kita tetap semangat ya teman-teman. Nah pada hari ini tidak terasa teman-teman, kita sudah berada di penghujung bulan Agustus. Bulan yang penuh semangat ya, karena bulan ini kita merayakan hari kemerdekaan kita. Kita tetap juga mau semangat di sepanjang hari, sepanjang tahun ini. Mau tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Nah di bulan ini kita sudah mempelajari ya beberapa topik tentang spiritual surgery. Nah apa yang sudah Tuhan tunjukkan kepada setiap kita, apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita tentang kehidupan kerohanian kita. Biarlah setiap firman Tuhan yang sudah ditabur dan sudah difirmankan boleh sungguh-sungguh kita mengingatnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman pada hari ini sekali lagi kita mau sama-sama duduk dengan tenang, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan juga kita mau memuji Tuhan karena Allah kita itu baik di dalam kehidupan kita. Yuk sama-sama Cece ajak kita semua untuk bangkit berdiri, mari kita mengambil sikap yang hormat di hadapan Tuhan karena kita mau menghadap Allah yang Maha Kudus. Mari sama-sama kita menundukkan kepala. Allah Bapa yang penuh kasih, Allah Bapa yang setia di dalam kehidupan kami. Begitu banyak hal yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Baik itu yang baik maupun yang buruk. Kami percaya ada campur tangan Tuhan yang ada, yang terjadi. Bahkan mungkin di keluarga kami, di sekolah kami. Itu semua tidak terlepas dari kuasa-Mu, campur tangan-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur kalau pada sampai hari ini kami masih boleh diberikan kesehatan, kekuatan, terlebih lagi kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetapi kami juga mengingat kami manusia biasa, kami manusia berdosa. Kami seringkali mengecewakan Tuhan. Kami seringkali jatuh lagi ke dalam lubang dosa. Tuhan pada hari ini kiranya Engkau yang boleh menguduskan kami, menyucikan kami kembali. Untuk kami boleh layak menghadap hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh menikmati di sepanjang ibadah ini. Terlebih lagi kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu yang akan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan dan kami mengakui di dalam ibadah ini. Pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai setiap kami di dalam ibadah ini. Amin. Selamat beribadah teman-teman. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri, mari bersama kita mengingkarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom teman-teman SLC, bersyukur hari ini kita dapat beribadah kembali bersama-sama. Teman-teman, mari kita mengangkat syukur dan hormat kita kepada Tuhan karena Dia adalah Allah kita yang sungguh baik. Mari bersama kita mengangkat pujian ini, kecaplah dan lihatlah. Rasakan
kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama kita belajar untuk lebih mengenal Dia dan lebih mengenal pribadi Dia. Ajarku mengenalmu. Shalom teman-teman SLC, bersyukur hari ini Karotua boleh kembali bersama dengan teman-teman di dalam ibadah online hari ini. Karotua akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Namun sebelum mendengarkan firman, Karotua mau mengajak kita berdoa dari tempat kita masing-masing. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan aturkan buat kami dengan begitu baik. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sangat merindukan kami hidup sebagai anak-anak-Mu yang boleh berhasil dalam kehidupan kami sebagai seorang anak Tuhan yang hidupnya semakin kudus di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan, kami butuh hikmat dan pengetahuan dari Tuhan untuk kami tahu bagaimana caranya kami harus menjalani hidup kami. Maka biarlah firman-Mu hari ini berbicara kepada setiap kami, dan Kau Allah yang menyatakan diri-Mu kepada setiap kami di tempat kami masing-masing untuk kami boleh semakin mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidup kami dan juga mengasihi Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat kami. Berkati setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita akan bahas satu tema hari ini. Judulnya Fix Perspektif, atau kalau di bahasa Indonesia kan berarti perspektif yang tepat. Nah, sekilas mendengar perspektif yang tepat nih ya, kemarin Karotua ada bahas dengan suami Karotua, ini mirip kayak satu fitur tambahan yang ada di COD. Satu permainan yang mungkin teman-teman pernah mainkan, Call of Duty ya. Satu pilihan fitur yang menolong kita untuk mendapatkan bidikan satu arah yang tepat sasaran. Nah, ini kita nggak akan bahas soal COD-nya tentunya ya. Namun yang menarik dari tema hari ini, sebagai seorang pengikut Kristus, kita juga butuh perspektif yang tepat dalam kehidupan kita sehari-hari untuk melihat peristiwa yang terjadi di sekitar kita atau persoalan hidup yang kita sedang hadapi ataupun tentang diri kita sendiri. Nah, ini menjadi satu hal yang penting untuk kita pahami karena jika perspektif kita tidak tepat, maka akan mudah sekali iman kita goyah dan terombang-ambing. Mungkin karena hal-hal buruk yang kita alami atau juga bisa karena hal-hal baik yang kita alami loh. Jadi ini satu hal yang menarik ya. Karena ternyata anak Tuhan itu imannya bisa goyah, komitmennya untuk mengikut Tuhan itu bisa hilang. Bukan saja karena hal-hal buruk yang mereka alami, tapi juga bisa karena hal-hal baik yang mereka alami. Nah, hal buruk itu bisa saja mungkin ketika kamu jatuh hati nih pada seseorang yang tidak mengenal Tuhan, jadi bukan seorang Kristen. Sampai akhirnya kamu ragu memilih, saya mau tetap terus ikut Tuhan Yesus atau saya memilih untuk jadian sama orang ini. Atau hal baik bisa saja membuat kita salah mengambil keputusan di dalam iman kita ya. Ketika kita misalnya sudah menjadi seorang yang berhasil, seorang influencer atau top gamers, terus kita kehilangan komitmen kita untuk menjaga relasi dengan Tuhan. Oke, nah itu contoh hal baik dan hal buruk yang membuat iman kita bisa goyah atau kita bisa kehilangan relasi kita dengan Tuhan. Dan ini terjadi waktu kita tidak memiliki perspektif yang tepat sebagai anak Tuhan. Nah, kita pasti mau dong jadi anak Tuhan yang top. Jadi bukan hanya top dalam hal prestasi, top bukan hanya dalam hal yang kita senangi atau sukai ya. Tetapi juga dalam kehidupan kita sebagai seorang anak Tuhan, kita pengen banget jadi anak Tuhan yang juga top di matanya Tuhan. Nah, seorang anak Tuhan yang hidupnya memiliki perspektif yang tepat tentang Tuhan, tentang dirinya, tentang dunia yang dia hidupi sekarang, itu akan menolong dia untuk menjadi anak Tuhan yang seharusnya. Anak Tuhan yang top banget di mata Tuhan. Nah, kita akan membaca satu firman Tuhan yang ditulis di Filipi 4 ayat 12 sampai 13 ya. Karotua akan bacakan bagian ini. Dari ayat ini kita mau belajar perspektif yang tepat itu seperti apa dari Rasul Paulus. Nah, mungkin kalau kisah Paulus tentu masih segar ya dalam ingatan kita karena minggu lalu kita baru saja mendengar tentang kisah Paulus ini dari Tabita yang menyampaikan firman Tuhan minggu lalu. Nah, Filipi adalah salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus nih ketika ia sedang ada di dalam penjara di kota Roma. Di penjara karena memberitakan Injil. Nah, namun kehidupannya di dalam penjara tidak menghalangi dia untuk tetap terus tekun melayani Tuhan dan masih menuliskan surat kepada beberapa jemaat yang ia layani. Salah satunya adalah surat Filipi yang akan kita baca bersama-sama di saat ini. Nah, Karoto akan bacakan Filipi 4 ayat 12 sampai 13 buat kita. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku.
baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Nah, lihat di ayat 13. Segala perkara, ini segala perkara adalah semua hal yang Paulus tahu di ayat ke-12. Itu dapat kutanggung di dalam Dia, kata Paulus, yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang ayat ini, kita perlu tahu dulu nih perspektif apa yang tidak tepat, yang sering kali kita dengar atau mungkin menjadi satu hal yang kita percayai sebagai seorang anak Tuhan. Nah, perspektif yang tidak tepat yang pertama adalah, ini hal yang sering kita dengar ya, ikut Tuhan itu sama artinya Tuhan akan mengatasi semua persoalan dalam kehidupan saya. Jadi saya ikut Tuhan nih pasti bahagia, pasti sukses, pasti berhasil. Ya, ini perspektif yang pertama, atau hidupnya pasti kaya. Nah, perspektif lainnya yang tidak tepat yang kedua adalah ikut Tuhan artinya saya nih harus menderita sama seperti Kristus. Saya nih harus susah seperti Kristus. Saya tuh gak boleh kaya seperti Kristus. Sampai mati tuh bukan jadi orang kaya ya. Jadi satu perspektif menonjolkan sisi baik sampai menghilangkan semua yang buruk. Terus satu sisi lagi itu menonjolkan hal yang buruk sampai menghilangkan semua hal yang baik ya. Dan salah satu dari perspektif ini mungkin ada dari teman-teman yang percaya atau yakini ketika teman-teman ikut Tuhan, ketika teman-teman jalani hidup teman-teman sebagai seorang anak Tuhan. Nah, bagi mereka yang menerima perspektif pertama sebagai jalan hidupnya mengikut Tuhan, itu akan sulit sekali menerima kesusahan. Jadi kenapa sih saya harus belajar itu harus jujur, ujian tuh gak boleh nyontek, susah banget gitu ya. Jadi waktu pas tahu hidup sebagai seorang anak Tuhan harus sebegitu susahnya untuk bisa jadi seorang anak Tuhan, itu udah mentalnya udah jatuh duluan. Karena mikir, masa sih ikut Tuhan sesusah ini gitu ya. Tapi di satu sisi yang lain, yang punya satu pandangan ikut Tuhan itu kudu harus susah. Justru waktu dia mendapatkan kemudahan, Tuhan kasih kelancaran, jadi merasa asing gitu ya. Ini saya nih sebenarnya lagi baik gak ya sama Tuhan, kok kayaknya saya aman-aman aja, kok saya gampang-gampang banget gitu ya. Nah, ini menjadi satu hal yang asing buat dia waktu ada hidup yang tenang, damai buat dia. Dan kedua perspektif ini itu dua-duanya tidak tepat ya. Ini bukan jalan hidup yang Tuhan maksudkan. Tuhan tidak memaksudkan ketika mengerjakan karya keselamatan di dalam hidup kita, kita jadi anak Tuhan yang ikut Tuhan, hidupnya senang terus. Atau ketika kita ikut Tuhan, kita hanya susah melulu. Enggak ya. Nah, kita lihat kembali ayat yang ditulis oleh Paulus. Nah, Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-12 dari pasal 4 ini, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada yang merupakan rahasia bagiku, dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Nah, kita perhatikan di dalam bagian ini ada kondisi yang berjalan seiring dalam kehidupan Paulus ketika dia mengikut Tuhan. Ketika kita melihat kondisi Paulus di dalam bagian ini, Paulus menggambarkan dia ada di dalam kondisi kelimpahan, tetapi juga pada satu waktu dia ada di dalam kondisi kekurangan. Paulus yang mengikut Tuhan Yesus, awalnya di dalam perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, lalu dia dipanggil untuk menjadi rasul Tuhan, tidak pernah punya bayangan hidupnya akan menjadi seperti apa ketika mengikut Tuhan. Ya, jadi dia tidak pernah membayangkan satu kehidupan yang betul-betul aman-aman terus. Atau dia akan membayangkan kesusahan yang akan seperti apa dia jalani. Nah, namun kita bisa tahu nih ya, kita akan lihat Paulus tuh mengalami apa aja yang dia katakan kelimpahan, yang dia katakan juga kekurangan di dalam hidupnya. Ketika dia menuliskan beberapa suratnya ya, atau juga di dalam kisah para rasul di dalam perjalanan hidupnya, itu Paulus menuliskan apa saja kesusahan yang dia alami dan apa saja kelimpahan yang dia alami di dalam kehidupannya. Kita buka yuk 2 Korintus 11. Kita lihat 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Ya, ini satu surat Paulus. Di situ dikatakan di ayat yang 23 ini adalah satu tulisan surat dia ya, yang dipenuhi dengan luapan hatinya ketika dia
menuliskan surat ini tentang apa yang dia alami selama dia melayani. Di sini dikatakan, aku lebih banyak berjeri lelah, ya, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disusah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, berarti 39 kali. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, artinya penjahat, perampok, sejenisnya ya. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Ini dia sebutkan di ayat 12 ya. Aku kelaparan. Dan kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jadi teman-teman bisa bayangkan kondisi seperti apa yang dihadapi oleh Paulus di dalam pelayanannya ketika dia sungguh-sungguh mau ikut Tuhan, melayani Tuhan, setia mengasihi Tuhan. Dia ada di dalam satu kesusahan yang tidak akan bisa digambarkan oleh siapapun ketika dia menyebutkan, aku mengalami cambukan, didera, diancam, bahaya maut sepanjang waktu mengejar aku. Dan ini adalah satu kehidupan yang sebenarnya Paulus mungkin, ya, saya percaya Paulus tidak pernah berdoa kepada Tuhan, bilang, Tuhan, aku mau menemukan bahaya banjir. Tuhan, aku mau nyawaku terancam. Tuhan, aku mau hidup dalam penjara. Pasti Paulus tuh nggak akan doa secara spesifik sama Tuhan gitu ya. Aku mau jadi anak Tuhan yang hidupnya susah seperti apa, yang susahnya banget sampai orang nggak bisa kebayang tentang kesusahan itu. Pasti enggak. Tapi Paulus juga tidak punya gambaran, maksudnya sebagai seorang anak Tuhan, waktu dia ada di dalam kelimpahan, dia mau, saya mau melimpah sukses terus. Enggak juga. Jadi Paulus ini punya satu hal yang istimewa sekali di dalam perjalanannya sebagai seorang anak Tuhan. Dia punya satu perspektif yang tepat tentang hidup dia sebagai seorang anak Tuhan. Dia hidup sebagai seorang anak Tuhan yang hidupnya itu benar-benar dia serahkan kepada Tuhan. Semua keinginan, semua rencana. Sehingga setiap kali dia berdoa pun dia selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kehendak-Mu lah yang aku mau lakukan. Dan inilah yang kita mau lihat dari kehidupan Paulus, yang kita mau pelajari dari kehidupan Paulus, kesaksian Paulus tentang masa-masa sulit yang ia jalani sebagai seorang rasul Tuhan, sebagai seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Namun kita bisa melihat juga dalam kehidupannya yang sungguh-sungguh ikut Tuhan itu, dia juga mengalami selain masa-masa sulit ada masa-masa kelimpahan. Waktu Paulus nih ya di dalam Filipi pasal 4 yang kita baca di ayat yang ke-18. Dia mengatakan di sana, kita baca bagian ini, kita lihat kembali. Filipi 4 ayat ke-18 untuk melihat bahwa Paulus bukan saja mengalami masa-masa sulit seperti yang dituliskan di pasal 4 ayat 12 ya, tapi juga ada kelimpahan. Dia katakan, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan, katanya di situ ya, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Artinya di dalam kehidupan pelayanan Paulus pun ada orang-orang yang memperhatikan dia, mencukupi semua kebutuhan dia hidup dalam cukup, dia hidup dalam kelimpahan, dia menerima bantuan jemaat. Tapi dalam konteks lain pun ketika di dalam kesusahan ada orang-orang, sahabat-sahabat, saudara-saudara, jemaat-jemaat yang memperhatikan dia, hadir, mengunjungi dia, membesuk dia. Bahkan ketika dia di dalam penjara Roma pun itu ada orang-orang yang Priscilla dan Aquila ya, itu dikatakan dalam satu kitab lain, dikatakan mereka mengunjungi dia dalam penjara dan memperhatikan Paulus. Ini adalah juga satu kelimpahan yang Paulus maksudkan di dalam tulisannya pasal 4 ayat 12 ini. Nah, sampai di sini mari kita pikirkan bersama ya. Jadi kalau saya sungguh-sungguh ikut Tuhan nih Karotua, berarti ada waktu di mana saya akan menemukan ada hal-hal buruk akan terjadi. Tapi juga ada hal-hal baik yang terjadi dalam kehidupan saya. Betul, betul sekali.
Nah pertama kali Karotua mengenal Tuhan, punya semangat mula-mula gitu ya. Di umur 14 tahun Karotua percaya kepada Tuhan Yesus, sungguh-sungguh ikut dia. Karotua ingat sekali pengalaman ini. Itu pengalaman yang membekas banget buat Karotua, karena Karotua ingat waktu di situ Karotua berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku mau jadi juara kelas di sekolah ini. Beneran Tuhan jadikan loh. Bukan cuma juara kelas, tapi juara satu umum di sekolah itu. Ya. Dan banyak prestasi yang Karotua di masa SMP tuh Karotua bisa capai karena Tuhan jadikan dan Tuhan berikan. Tapi memang dengan giat belajar ya, dengan ketekunan, dengan kejujuran. Benar-benar waktu itu komit, gak contek dan gak kasih contekan ke teman. Tapi setelah beberapa tahun ikut Tuhan, Karotua punya keinginan yang Karotua doakan sama Tuhan. Karotua punya rencana yang Karotua sampaikan kepada Tuhan. Ada juga kok yang gak terkabul. Ada waktu-waktu di mana Karotua merasa satu hal yang Karotua ingat ya, Karotua pengen kuliah HI, tapi Karotua gak bisa. Itu Karotua doakan sama Tuhan, tapi Karotua gak temukan itu terjadi. Ya, Karotua harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Itu adalah satu hal yang menurut Karotua juga jadi satu perjalanan Karotua bersama dengan Tuhan untuk melihat Tuhan masih ada di sana mengasihi Karotua, menolong Karotua untuk bisa menemukan rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup Karotua. Nah di dalam semua kondisi itu untuk setiap hal yang Karotua alami, Karotua belajar ada hal baik, ada hal buruk yang Karotua alami. Buruk dalam arti ada hal-hal yang tidak terjadi sesuai dengan keinginan Karotua. Tapi Karotua selalu berdoa sama Tuhan supaya Karotua tahu bagaimana cara melewati semua itu. Nah teman-teman, kita perlu sadari ya, waktu kita dipanggil Tuhan, kita bukan hidup dengan agenda kita sendiri. Inilah yang sebenarnya Paulus pegang di dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang anak Tuhan. Waktu dia mengikut Tuhan, menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi rasul Tuhan, dia sadar betul ketika dia jawab, ya Tuhan saya mau ikut Tuhan, ya Tuhan saya mau melayani Tuhan, saya mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia tahu di saat itu dia jawab ya, hidupnya itu bukan miliknya lagi. Di sini adalah satu hal yang kita perlu sadari juga, ketika kita menjadi seorang anak Tuhan, kita boleh punya keinginan A atau B, punya rencana A atau B, punya rencana mau kuliah ke kota A, ke luar negeri apapun gitu ya, mau jadi influencer yang top. Tapi tetap dalam semua keinginan dan rencana kita perlu datang kepada Tuhan dan minta Tuhan pimpin semua keinginan rencana kita sesuai dengan tujuannya dalam hidup kita. Karena kita tahu dari awal ketika kita diselamatkan, kita ini adalah orang yang tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, yang kita tahu hanya berbuat hal yang jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan mengerjakan sesuatu momen yang paling besar dalam hidup kita, yaitu momen yang gak akan pernah kita bisa kerjakan sendiri, temukan sendiri, yaitu perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Itu yang dialami Paulus dalam hidupnya ya. Paulus gak cari Tuhan, Paulus gak belajar tentang Tuhan gitu ya. Kalaupun dia pernah mendengar tentang Tuhan Yesus, yang ada dalam hatinya adalah perasaan kebencian. Bagaimana dia bisa membalas rasa bencinya kepada Tuhan Yesus dengan menganiaya semua pengikutnya. Tetapi justru Paulus dicari sama Tuhan, dipanggil sama Tuhan, dijumpai sama Tuhan Yesus. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan di saat itu, waktu itu, hidup kita sudah bukan milik kita lagi. Ini adalah satu hal yang indah, karena kenapa? Kalau kita masih hidup dengan cara kita, dengan keinginan kita, dengan rencana kita, pastikan deh ujungnya cuma satu, maut. Ujungnya cuma satu, kita gak akan pernah kenal Tuhan Yesus. Ujungnya cuma satu, kita gak akan pernah ketemu sama Tuhan Yesus. Kita gak akan pernah kenal sama Tuhan Yesus. Kita gak akan pernah tahu kasih Tuhan Yesus. Tetapi ketika kita diselamatkan oleh anugerahnya, itu adalah jadi satu momen di dalam hidup kita di mana hidup kita bukan milik Tuhan, tapi hidup kita sudah menjadi miliknya Tuhan ya, bukan milik kita sendiri lagi. Dan di saat itu Tuhan mengerjakan semua hal yang Dia rencanakan dalam hidup kita. Ya, di saat itu kita dipakai untuk menjadi alat bagi kerajaannya, dan itu adalah sesuatu hal yang besar dan indah yang tidak akan pernah kita alami kalau kita masih di luar Kristus
tidak mengenal Kristus. Nah, Tuhan sudah mengerjakan keselamatannya dengan tujuan kita hidup di dalam kerajaannya. Kita hidup bagi Dia. Nah, Allah bukan saja menebus dan menyelamatkan kita dari dosa, tapi juga Dia punya kerinduan untuk pakai hidup kita bagi kerajaannya. Dia mau saya dan teman-teman itu hidup sebagai anak-anaknya di tengah dunia ini, menjadi garam dan terang bagi dunia. Berarti semua hal di dalam diri kita Tuhan pakai untuk membawa orang lain mengenal Dia. Dan ini membawa satu konsekuensi di dalam hidup kita, bahwa ada hal-hal baik, ya, identitas kita sebagai anak Tuhan itu mendatangkan hal-hal baik, tapi pada saat yang lain juga bisa mendatangkan hal-hal yang buruk, ya. Hal-hal baik itu bisa jadi adalah seperti yang dialami oleh tokoh-tokoh di dalam Alkitab ketika mereka sungguh-sungguh ikut Tuhan, misalnya seperti Daniel dan teman-temannya gitu ya, diberkati Tuhan dengan begitu banyak karunia, hikmat, kelimpahan, sehingga mereka bisa menjadi berkat, bisa menjadi terang dan garam di tengah-tengah bangsa Persia pada saat itu. Tetapi di sisi yang lain, ingat ya kisahnya Daniel juga dan teman-teman, di waktu mereka berhadapan dengan perbedaan keyakinan pada masa itu, orang lain menyembah berhala, mereka menyembah Allah Israel, mereka diperhadapkan pada hukuman yang sangat mengerikan, perapian yang menyala-nyala. Nah, ini adalah satu hal di mana ketika kita hidup sebagai anak Tuhan yang mau dipakai menjadi terang dan garam bagi dunia ini, kita menemukan dua hal itu. Ada hal-hal baik, ada hal-hal buruk yang bisa terjadi dalam hidup kita. Nah, namun dalam ayat 13 Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Artinya semua hal baik dan semua hal buruk yang kita alami ketika mengikut Tuhan, itu bisa kita tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita, ya. Ini satu ayat firman yang sering kali dikutip hanya bagian 13-nya saja, terus dipakai untuk memotivasi kita. Jangan takut, semua yang kamu kerjakan akan berhasil, seolah-olah ini menjadi satu kata sakti, kalimat sakti, ayat sakti untuk mendorong kita melakukan sesuatu, ya, untuk Tuhan. Tapi sebenarnya Paulus ketika menuliskan bagian ini dimaksudkan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia adalah ketika dia menghadapi konsekuensi hidup sebagai seorang anak Tuhan, pasti mengalami hal baik dan juga hal buruk, dia bisa menanggung semua itu di dalam Tuhan yang memberi kekuatan di dalam Dia. Nah, ada satu fakta dan realita yang kita harus sadari. Waktu saya sudah jadi milik Tuhan, konsekuensinya adalah saya nggak bisa hidup dengan rencana dan keinginan saya. Ada hal-hal yang bisa terpenuhi, ada hal-hal yang bisa terjadi, tapi ada hal-hal yang juga tidak Tuhan berikan kepada saya. Karena Tuhan mau saya hidup bagi kerajaannya. Dan ini mungkin bukan menjadi satu hal yang menyenangkan buat kita terima. Tetapi kalau kita menyadari bahwa kita ini milik Tuhan yang Allah sedang klaim sebagai miliknya, dan Allah sedang mengerjakan sesuatu yang lebih besar di dalam kehidupan kita, lebih besar dari apa yang menjadi rencana kita dan keinginan kita, maka kita akan tahu dengan pasti bahwa apa yang kita alami hari ini itu adalah satu rencana Tuhan yang besar buat kita, dan kita tidak akan ragu dan tidak akan kecewa sama Tuhan, ya. Nah, kunci yang kita harus miliki ketika kita mau memiliki perspektif yang tepat, ya. Yang pertama, yang sebelumnya perspektif yang tepat itu adalah kita sebagai seorang anak Tuhan pasti mengalami semua hal yang baik dan buruk dalam kehidupan kita. Yang kedua, kalau kita mau memiliki perspektif yang tepat ini, kita harus mau tetap di dalam Tuhan. Ayat 13 dikatakan segala perkara kutanggung di dalam Dia. Nah, di dalam Tuhan kita baru mendapatkan kekuatan yang kita perlukan untuk menanggung segala perkara. Tetap di dalam Tuhan adalah kondisi yang kita harus usahakan terus menerus. Kita upayakan karena kita tidak tahu kapan atau di mana kita akan mengalami masa kelimpahan atau masa kekurangan di hidup kita. Dan berapa lama kita akan mengalaminya. Dengan memiliki perspektif yang tepat, tetap tinggal di dalam Tuhan, kita bisa menjalani semua hal dan kita tidak akan melupakan Tuhan baik di masa kelimpahan dan juga tidak kecewa sama Tuhan baik di dalam masa kekurangan. Nah, ini di sini kita kembali diingatkan
pentingnya menjaga relasi dengan Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Nah di dalam Tuhan baru kita bisa memikul setiap kuk dan beban yang diberikan kepada kita sebagai seorang anak-anak Tuhan. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita benar-benar ingin mau sungguh-sungguh mau hidup kita menjadi anak-anak yang top banget di mata Tuhan, nah kita harus ikuti teladannya Paulus ya, di dalam perspektifnya yang tepat ya. Kita mungkin tidak harus sama seperti Paulus di dalam kesusahannya. Nggak perlu cari bahaya yang sama seperti Paulus. Harus hidup di padang gurun, mengalami kelaparan, kesusahan, nggak perlu gitu ya. Tapi kita mau sama-sama mengikuti Paulus, memiliki perspektif yang tepat di dalam kehidupan kita sebagai seorang anak Tuhan. Supaya di masa kelimpahan atau di masa kekurangan kita gak salah paham sama Tuhan. Waktu rencana kita terpenuhi atau gagal kita gak salah paham sama Tuhan. Karena kita tahu waktu Tuhan mengerjakan keselamatan dalam hidup kita, Dia sedang punya rencana yang besar dalam hidup kita dan kita mau ikuti rencana itu. Kita tidak lagi hidup dengan rencana dan keinginan kita yang hanya terbatas melihat pada sebagian kecil dari kehidupan ini. Sedangkan Tuhan itu punya pengamatan lebih menyeluruh untuk melihat kehidupan kita. Nah teman-teman, kalau ada di antara teman-teman yang mungkin sekarang ini berdoa untuk satu hal dan teman-teman meragukan apakah Tuhan memenuhinya atau tidak. Teman-teman percayalah, Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Tuhan berikan kalau itu sesuai dengan rencananya. Kalau Tuhan gak berikan, jangan kecewa. Karena waktu Tuhan gak berikan pun Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih indah, lebih besar yang sesuai dengan rencananya. Jadi tidak ada yang salah dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Kitalah yang seringkali salah paham sama Tuhan. Karena kita pikir Tuhan memanggil kita ikut Dia supaya hidup kita senang, lancar gitu ya, aman, sukses, kaya. Nah sedangkan Tuhan memanggil hidup kita, selamatkan kita dari dosa, supaya kita bisa masuk di dalam satu rencananya yang besar bagi kerajaannya, untuk memakai kita membawa orang-orang mengenal Dia. Dan teman-teman ketahuilah bahwa apapun kesenangan di dunia ini itu tidak bisa disamakan dengan keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Atau kesusahan apapun di dunia ini tidak bisa disamakan dengan murka Tuhan atas dosa-dosa kita. Jadi marilah kita miliki perspektif yang tepat di hadapan Tuhan supaya ketika di dalam masa kelimpahan atau di dalam masa kekurangan kita tetap bisa melihat Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang berkuasa memegang kendali atas hidup kita, yang memakai kita bagi rencananya yang lebih besar dan lebih mulia dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Engkau tidak salah mengerjakan segala sesuatu di dalam hidup kami. Seringkali ketika kami kecewa atau merasa berduka atas sesuatu yang tidak terjadi dalam hidup kami, itu karena kami salah paham sama Tuhan, tidak mengerti rencana Tuhan, tidak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tapi hari ini Tuhan, tolonglah kami untuk memiliki perspektif yang tepat, yang benar sebagai seorang anak Tuhan yang hidupnya boleh semakin hari semakin selaras dengan Tuhan, semakin sesuai dengan rencananya Tuhan. Tuhan berkati dan tolong setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan doksologi. Ajar
Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa bersama-sama dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk ibadah kami. Tuhan sudah menolong kami untuk bisa mengikuti ibadah ini dengan baik dari tempat kami masing-masing. Dan kami percaya Tuhan akan menyatakan kemurahan-Nya kepada setiap kami. Untuk kami boleh mendapat pertolongan melakukan firman Tuhan hari ini yang sudah kami dengarkan. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang hidupnya semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah berkat firman Tuhan hari ini boleh turun atas setiap kami. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Dan biarlah Tuhan Yesus boleh tetap terus senantiasa menyertai kami sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, teman-teman, pada hari ini kita sudah boleh menyelesaikan ibadah kita bersama. Ya teman-teman, walaupun kita masih di rumah aja, tapi biarlah kita tetap boleh memiliki semangat yang berkobar-kobar ya. Biarlah nanti kalau pandemi ini sudah berakhir dan kita akan sama-sama kembali beribadah di rumah Tuhan, di gereja. Biarlah kita tetap menjaga semangat itu ya, kobaran api itu. Biar kita ketika kita bertemu dengan teman-teman seiman kita boleh dengan sukacita menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Nah Cece nggak bosan-bosan untuk ajak teman-teman semua ya, bagi teman-teman yang memiliki kerinduan mau melayani Tuhan, ayo nggak apa-apa. Daftar ke Ko Indra atau Kak Siska atau C. Sally. Boleh kita sama-sama akan belajar sama-sama melayani Tuhan ya. Nah jangan lupa teman-teman, minggu depan kita akan kembali lagi di dalam ibadah SLC dengan tema yang baru. Karena kita memasuki bulan yang baru. Biarlah Tuhan yang boleh menyertai setiap kita. Oke teman-teman, be the salt, be the light for Christ. Bye-bye.